Kalau alhamdu itu secara makna itu lebih umum daripada asyukru, tapi kalau secara pengucapan asyukru ini lebih umum daripada alhamdu. Baik, ini lanjut ke ayat selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pelafatan kita itu harus benar. Alhamdulillah pakai ha, bukan pakai ha. Kenapa saya tekankan mau pakai ha? Karena kalau pakai ha, alhamdu itu artinya sudah beda, Pak. Artinya sangat berbeda dan jauh. Alhamdu itu artinya kerusakan, rusak. Sedangkan alhamdu pakai ha itu artinya pujian. Bertentangan jauh ya. Pujian sama rusak bertentangan jauh ya. Maka ini hati-hati kalau kita melafadzkan dengan lafadz yang salah, artinya juga salah. Jangan sampai kita nanti malah pengennya itu memuji, malah jadi mencaci. Nanti bisa dicek. Kalau orang misalnya menyebut nama Nekulo kan enten Muhammadnya nih. Ada Muhammadnya. Muhammadun. Kalau orang yang nggak ngerti, mesti bilangin apa? Muhammad. Gimana? Muhammad. Padahal artinya itu benten. Sing bener apa? Muhammad. Nabi kita namanya Nabi sinten? Nabi Muhammad, bukan Muhammad. Muhammad itu siapa Muhammad? Ayo. Bukan Muhammad. Kalau Muhammad artinya sudah beda. Karena hamada itu artinya apa? Rusak atau hancur atau mengecil pecah. Beda sama alhamdu. Alhamdu itu pujian, sesuatu yang terpuji dan tinggi, itu namanya alhamdu. Kita memuji Allah berarti alhamdu, bukan alhamdu. Beda ya, coba disimak baik-baik. Alhamdu sama alhamdu benten apa sami? Benten. Alhamdu itu artinya pujian, Mbak. Pujian, segala yang terpuji. Sama seperti namanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan Muhammad, artinya yang terpuji. Artinya semua yang melekat ke Nabi Muhammad itu baik. Jadi dulu ada orang kafir Quraisy yang pengen mencela Nabi Muhammad, nggak bisa. Karena namanya aja udah terpuji. Sampai ada segolongan kaum kafir Quraisy itu yang saking geramnya sama Nabi Muhammad sampai mengubah namanya Nabi Muhammad. Diubahnya jadi mad. Ngeten tulisannya. Mazmum. Mazmum niku artinya tercela. Mana mazmum? Mazmum mana? Loh, orang-orang situ nggak ada yang paham. Karena namanya siapa? Muhammad. Giliran nyebut Muhammad, akhirnya celaan itu malah jadi pujian lagi. Nah, karena arti Muhammad aja sudah pujian. Ya bingung buatan. Bingung, orang kafir tuh dulu bingung mau mencaci Nabi Muhammad tuh bingung. Karena namanya sendiri aja udah baik, udah bagus. Ngoten nggih? Nah, jadi alhamdulillah artinya pujian. Nah, ini ada alif lam di sini. Alif lam niku faedahnya apa? Dia meliputi semua segala macam pujian. Dan itu jelas, Pak, Bu. Dan itu jelas. Enggak apa-apa, niki pelan-pelan. Alhamdulillah artinya wow pujian. Karena ini ada alif lam berarti jelas. Pujian ini tuh meliputi segala pujian apapun itu. Nah, jadi di bahasa Arab itu ada alhamdu, ada asyukru. Pernah dengar nggak asyukru ya? Pernah mendengar nggak? Beberapa ulama mengatakan alhamdu itu maknanya lebih luas daripada asyukru. Karena kalau asyukru itu harus ada yang diterima kita dulu, baru kita mengucapkan kesyukuran. Contohnya, kita mendapatkan mobil gratis, hadiah mobil gratis. Itu rezeki nggak? Dapat ke kita bersyukur. Nah, bersyukur itu setelah mendapatkan sesuatu, terus kita bersyukur.
Tapi kalau alhamdulillah ada dan tidak ada, nah maknanya memuji, bukan bersyukur. Bahkan lebih umum ya, maknanya lebih umum. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya asyukru itu lebih umum secara pengucapan. Karena kalau asyukru, bersyukur, itu kan bisa di dalam hati. Tapi kalau memuji itu harus diucapkan di lisan. Gimana? Asyukru, kita mengucapkan bersyukur atau tidak, itu diucapkan atau tidak kan nggak ada yang tahu ya. Misalnya saya bersyukur sehat, nggak perlu diungkapkan, udah tahu untuk saya sendiri ya. Tapi kalau pujian, alhamdulillah tadi, pujian itu harus diungkapkan, harus diucapkan. Artinya makna ini tuh saling terkoneksi Pak Bu, saling terkoneksi. Kalau alhamdulillah itu secara makna itu lebih umum daripada asyukru, tapi kalau secara pengucapan asyukru ini lebih umum daripada alhamdulillah. Berarti saling terkoneksi. Tapi artinya pun berbeda. Yang ini memuji, kok putus-putus? Apa baterainya habis? Yang ini memuji, yang ini napa? Mensyukuri. Itu ya. Kalau yang di sini berarti memuji. Baik. Selanjutnya ada kata lillah di sini. Lillah, lillahi, lillah, li titik-titik itu artinya yang pertama itu bisa untuk kepada, bisa untuk kepemilikan. Tergantung rangkaiannya itu seperti apa. Tapi kalau yang ini lillah ini berarti mencangkup semuanya. Di sini dalam kasus ini mencakup semuanya. Contoh lagi, inna lillahi. Artinya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Sering kita ucapkan kalau ada yang meninggal, artinya apa? Berduka. Ini. Kita semua itu milik Allah. Tadi loh ini ada kepemilikan. Dilanjutin lagi, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, dan kepada Allah kita kembali. Kalau kita benar-benar paham kalimat ini, kita kehilangan sesuatu itu nggak bakal, bahasanya apa, gelo. Karena inna lillahi, semuanya itu milik Allah. Ngerti nggih? Inna, sesungguhnya kita semua, lillah, miliknya siapa? Miliknya Allah. Gitu nggih? Sama seperti ini, alhamdulillah, berarti segala pujian itu milik siapa? Milik Allah. Nggak ada yang berhak dipuji kecuali Allah. Nggak ada yang berhak dipuji kecuali Allah. Segala pujian bagi Allah. Bagi Allah, kepada Allah, untuk Allah, dan hanya kepada Allah, dan hanya milik Allah. Itu pujian. Jadi kalau kita kok sering muji orang, itu dipersoalkan itu. Karena sebetulnya yang pantas dipuji sinten? Apalagi kalau kita tuh haus pujian. Kalau kiai kula dulu tengene pondok mengatakan itu begitu keras. Orang yang haus pujian itu dia mengkorupsi hak Allah. Sangar ya? Orang yang haus pujian, yang pengen dipuji, dia mengkorupsi hak Allah sambil teriak. Kiai kula nih. Karena benar-benar ditekankan ini. Segala pujian itu milik Allah. Kita manusia kok pengen dipuji, berarti kita mengkorupsi haknya siapa? Allah. Naudzubillahi min dzalik. Nonton nggih? Terus selanjutnya nanti kita pretelin lagi, tapi kita perkata dulu nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Rob di sini, Rob itu artinya adalah, kalau di dalam terjemahan tulisannya apa? Rob itu artinya Tuhan. Tapi kalau paham bahasa Arab betul, Rob itu tidak sekedar artinya Tuhan. Opo. Ada yang refleks tadi, opo.
Jadi artinya adalah yang pertama itu pengatur. Terus kemudian ada perencana. Terus ada apa lagi? Ada pemelihara. Terus ada penjaga. Bahasa Arab kan satu kata itu artinya sebenarnya banyak. Ini itu sama dengan akarnya sama dengan tarbiyah. Tarbiyatun. Tarbiyatun itu artinya mendidik. Berarti kalau mendidik di sini juga Allah itu mendidik. Itu semuanya terangkum ke makna sini. Rob tadi. Makanya kebanyakan kalau kita amati lafaz doa itu menggunakan Rob. Rabbana taqabbal minna, Rabbana ighfir lana dzunubana. Gimana? Rabbighfirli. Itu Rob semua itu. Karena itu mencangkup semua sifat-sifat Allah yang sedemikian rupa ini. Berarti kalau kita paham betul arti Rob, berdoa itu sebetulnya bukan semata-mata kita ngucapin kita pengen ini pengen itu, bukan. Tapi menyerahkan segala urusan ke siapa? Ke Rob tadi, ke Allah. Itu kalau paham. Makanya semoga dari ngaji ini semoga kita semua jadi orang-orang yang paham. Amin. Sehingga kita melafadzkan doa itu benar-benar menyerahkan semua yang kita ucapkan itu kepada sinten? Kepada Allah. Bukan semata-mata diucapkan Rabbighfirli, Rabbighfirli. Lo urusan mau diampuni apa enggak itu urusan Allah. Kok kita yang ngatur? Kan ngoten nggih? Rabbighfirli artinya apa? Ampunilah aku, nggih mboten. Lah yang mau ngampunin sinten? Allah kan? Maka kita serahkan otoritas penuh kepada Allah. Etika doa itu adalah meminta, mau dikasih atau enggak, ya udah. Ngoten nggih? Menyerahkan semuanya kepada sinten? Kepada Allah. Terus selanjutnya, alam itu apa? Bukan cuma dunia, tapi semua. Bahkan ulama tafsir niku mengatakan bahwasanya alam itu selain Allah, bahkan melebihi semesta. Karena di dalam tafsir Ibnu Katsir aja kan ditulis tuh, alam itu terbagi menjadi ada alamul malak. Napa niku malaikat. Kemudian ada alam malaikat, ada alam manusia, ada binatang dan masih banyak alam-alam yang lain. Jadi alam itu intinya adalah selain Allah. Selain Allah tadi namanya apa? Alam. Tapi kalau diartikan di Indonesia gampangannya semesta. Tapi makna aslinya itu lebih daripada semesta. Ngoten nggih? Berarti kalau kita simpulkan alhamdulillahi rabbil alamin adalah segala, kalau arti bahasa Indonesia yang ini terjemahkan, segala puji bagi Allah, untuk Allah Tuhan semesta alam. Ngoten nggih? Tapi kalau kita paham betul, itu segala pujian itu yang berhak hanya Allah dan untuk Allah. Tidak ada lainnya selain Allah. Tuhan yang benar-benar mengatur, melindungi, terus napa wae tadi? Merencanakan, memiliki alam semesta. Jadi hanya ada dua bagian, Allah dan selain Allah. Allah itu ya Rob tadi, kalau alam berarti selain Allah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Maksudnya selain Allah itu maksudnya alam semesta itu ya? Semesta semuanya. Berarti koyo galaksi Bima Sakti maupun itu termasuk semua itu. Jadi ada istilah ngeten Mas Samar. Kholikun sama makhlukun. Ada kholik, sang kholik nih loh, sang kholik pencipta, sama ini makhluk. Makhluk itu artinya apa? Yang diciptakan. Makhluk itu bukan cuma manusia, bukan cuma binatang, tapi semua alam semesta, alam raya ini makhluk. Hanya ada dua pembagian, kholik sama makhluk. Kholik itu yang menciptakan, yaitu Allah, dan makhluk adalah selain Allah. Nah, Rob itu adalah Allah, ini Al-Alamin itu selain Allah. Berarti Tuhannya semuanya ini adalah satu, yaitu Allah. Betul nggih? Nah, ini kelupaan saya. Kenapa kita harus baca Al-Alamin? Harus pakai ain. Al-Alamin, bukan Al-Alamin. Kalau Al-Alamin tulisannya ngeten. Al-Alamin.
Al-alamin pakai hamzah itu artinya sudah beda. Kalau pakai hamzah artinya orang-orang sakit. Allahumma shfini minal alam, Allah menyembuhkanku dari segala penyakit. Al-alam itu artinya penyakit, tapi kalau alam artinya ini tadi. Makanya pengucapannya kan harus benar.